Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rusdiana MPD, Ibu Profesor Dr. Nur Izrah Gisti Zaki MPD, dan Bapak Ibu yang hadir pada perkuliahan pada pagi hari ini. Pertama, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama pada pagi hari ini dalam rangka perkuliahan analisis pengelolaan dan kebijakan pendidikan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Profesor dan Ibu Profesor yang saya hormati dan juga Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya menyampaikan PPT presentasi saya yang berjudul Educational Policy Theories and Concept of Public Policy. Yang pertama, kita mulai dari pengertian kebijakan atau policy. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. Ini pengertian yang diberikan oleh Anderson tahun 1979. Kemudian ada juga mengatakan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Inilah pendapat yang dikutip dari Harold de Laswell dan Abraham Kaplan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang diberikan oleh para ahli, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pada dasarnya adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Ini adalah pengertian dasar dari kebijakan. Kemudian sebagai sebuah pengertian, sebagai sebuah konsep ya, kebijakan itu dia juga punya ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama itu orientasi kepada objektif ya. Jadi dalam pengertian apa yang digaris itu dia betul-betul berdasarkan kenyataan real yang ada, bukan berdasarkan sebuah pandang-pandang subjektif yang mungkin saja sebetulnya bukan sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak ya. Jadi ini sebuah kebijakan itu nanti menyangkut kepentingan orang banyak, makanya dia harus orientasinya itu harus objektif. Yang kedua, jelas dan eksplisit, menghilangkan ambiguitas. Jadi apa yang dirancang itu sebuah kebijakan itu dia harus jelas dan eksplisit dan dinyatakan secara tegas ya, tanpa ada uh, pengertian mendua di dalamnya. Jadi sebuah kebijakan itu dia jelas apa yang mau disampaikan, tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran. Jadi kalau dia menimbulkan penafsiran tentu nanti bukan sebuah kebijakan yang baik ya, Bapak Ibu. Kemudian dirancang dengan cermat dan sederhana sehingga bisa memberi pemahaman terhadap semua pihak. Jadi sebuah kebijakan itu memang dirancang dengan cermat, sederhana, sehingga semua pihak yang akan terlibat dalam sebuah kebijakan itu bisa memahami apa yang akan dituju, apa yang akan dimaui oleh sebuah kebijakan itu. Yang keempat, kebijakan itu berdasarkan pandang holistik. Jadi dia pandang itu menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek fasilitas, sumber daya, keuangan, dan segala macam itu harus dipertimbangkan sekali ya, Pak Ibu ya. Jadi ada pandang yang menyeluruh, jadi tidak sepenggal-sepenggal atau fragmentaris. Kemudian kebijakan itu juga harus praktis dan fleksibel. Jadi dia
mudah dikerjakan ya, praktis mudah diimplementasikan, fleksibel, jadi tidak terlalu berbelit-belit ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sebuah kebijakan itu bisa direvisi dan kalau perlu diganti bila memang diperlukan. Jadi kebijakan itu kalau memang tidak cepat ya mungkin saja direvisi atau diganti. Kemudian juga kebijakan itu dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan benar. Jadi sebuah kebijakan itu harus disampaikan kepada siapa-siapa yang dituju oleh kebijakan itu, siapa-siapa yang terlibat, dan juga diimplementasikan secara baik dan benar. Jadi implementasi ini tentu mulai dari atas sampai ke bawah ya. Siapa yang membuat sebuah keputusan dari kebijakan itu nanti dan bagaimana dijalankan, siapa yang akan menjalankan, sampai nanti untuk siapa dibuat itu harus jelas nanti bagaimana komunikasi dan implementasinya. Kemudian konsep kedua kita bicara mengenai kebijakan publik. Tadi kalau tadi kita bicara kebijakan secara umum, sekarang kita lihat ada kebijakan publik. Jadi kalau sebuah kebijakan publik itu dia nanti menyangkut tentu kepentingan orang yang lebih banyak lagi ya. Makanya di sini ada beberapa pendapat yang kita coba kutip. Yang pertama dari Roger Werta ya, yang menyatakan kebijakan publik adalah unsur penting dari politik. Jadi memang seringkali kebijakan publik itu dia sifatnya politis, tapi tidak selalu begitu Bapak Ibu ya. Dengan kata lain, dapat diartikan juga sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Ini pendapat dari Roger Werta. Kemudian dari Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Jadi bagaimana nanti relasi ya, hubungan-hubungan yang terbentuk antar unit pemerintah dengan lingkungan. Nah, ini kalau Anderson mengatakan seperti itu. Kemudian Gerston mengatakan kebijakan publik ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Jadi ini memang nanti kita akan lihat bahwa kebijakan publik itu dia ada tingkatan-tingkatannya. Makanya dia nanti ada sifatnya makro, ada meso, ada mikro ya. Kan dimulai dari tingkat pemerintahan dengan berbagai tingkatannya, bisa saja nanti dia nasional, provinsi atau mungkin kabupaten atau kota ya, Bapak Ibu ya. Kemudian eh, ada juga yang mengatakan bahwa kebijakan publik itu atau public policy itu adalah is whatever government choose to do or not to do. Jadi artinya kebijakan publik itu adalah sesuatu yang dikerjakan pilihan-pilihan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Apakah akan dikerjakan atau tidak, to do or not to do. Dengan catatan not that we are focusing not only on government action. Jadi tidak hanya difokuskan kepada aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga but also on government in action. Jadi mungkin juga nanti aksi aksi apa namanya aksi-aksi pemerintah nanti menyangkut pilihan-pilihan apa yang akan dilakukan ya atau tidak dilakukan. Yang tentu nanti dia adalah merupakan sebuah apa namanya ada namanya nanti dia memiliki sebuah tujuan ya, sebuah kebijakan itu nanti dia tentu punya tujuan. Makanya kontennya nanti we contend that government in action can have just a great and impact on society as government action. Jadi artinya pengaruh dari sebuah kebijakan itu nanti akan ada kepada masyarakat ya. Apa aksi-aksi yang akan dilakukan pemerintah itu nanti akan berdampak kepada masyarakat. Jadi sebuah kebijakan publik itu tentu tidak hanya berada di tataran sebuah kebijakan, tapi juga nanti ada impact-nya yang juga akan terasa sampai ke bawah. Makanya
kebijakan publik juga punya karakteristik ya. Yang pertama ada tujuan ya, ada tujuan tertentu. Jadi artinya biasanya sebuah tujuan tertentu itu ada apa masalah akan dipecahkan ya. Ini biasanya tujuan itu tentu orientasinya kepada pemecahan masalah. Jadi sebuah kebijakan publik itu tentu nanti ada dasarnya kenapa harus dikeluarkan ya. Dan itu nanti sasarannya untuk siapa dan apa yang akan diselesaikan terusnya jelas ya. Di samping tujuan ada tindakan. Jadi kalau tujuan tidak ada tindakan yang dilakukan juga sebetulnya itu bukan sebuah kebijakan publik. Lalu di sini ada yang namanya fungsi pemerintah sebagai layanan. Jadi dalam kebijakan publik itu pemerintah dalam berbagai tingkatannya, hierarkinya itu dia dapat dikatakan sebagai pelayan publik ya. Jadi layanan publik diberikan oleh pemerintah. Dan nanti hasil akhirnya itu sebuah kebijakan publik itu bisa berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif. Jadi bisa saja positif atau negatif. Ya kalau positif bisa saja dia aturan yang mungkin membolehkan sesuatu untuk dikerjakan, dilakukan dalam masyarakat. Tapi kalau dia negatif mungkin nanti akan nampak dalam bentuk larangan ya untuk tidak boleh melakukan sesuatu ya. Jadi sama halnya mungkin tidak boleh melakukan lagi demonstrasi nanti. Nah, itu kan berarti itu larangan. Nah, jadi nanti ini tergantung bagaimana kebijakan publik itu dikeluarkan oleh pengambil keputusan ya, decision makernya. Kemudian ada bentuk-bentuk kebijakan publik. Ini kita ambil dari pendapat tentang lisan ya, bahwa ada tiga bentuk kebijakan publik itu. Yang pertama sifatnya makro, ada kebijakan publik yang sifatnya meso, ada yang mikro. Kalau makro ini biasanya bentuknya itu umum, jadi artinya kebijakan umum dan mendasar. Jadi ini bisa saja dikeluarkan oleh eh, negara ya. Kita punya undang-undang dasar ya, konstitusi ya, tahun 45 atau konstitusi yang di amandemen sejak reformasi ya 98 itu. Lalu kita juga punya peraturan-peraturan pemerintah, Kepres, Perda di tingkat eh, provinsi itu juga bisa diangkat sebagai kebijakan publik makro yang sifatnya makro ya. Kemudian sifatnya meso itu yang menengah itu eh, dapat dikatakan sebagai penjelas pelaksana. Jadi seperti peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati sampai kota itu dia berada dalam tataran kebijakan publik meso. Kemudian kebijakan publik mikro nanti dia mengatur untuk implementasi peraturan di atas. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat di bawah. Jadi mulai dari kepala daerah, nanti kalau dia tidak nasional itu biar ada berarti dia kebijakan publik mikro. Jadi mulai dari gubernur, di bawah itu nanti Bapak Ibu itu adalah bentuk kebijakan publik mikro. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini kebijakan pendidikan. Jadi tadi kalau kita bicara kebijakan publik, sekarang kita langsung bicara kepada kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan ini seringkali disebut sebagai dengan istilah-istilah yang berbeda. Ada namanya ada yang menyebutnya rencana pendidikan, educational planning. Ada yang menyebut dengan rencana induk tentang pendidikan, master plan of education. Ada yang menyebutnya dengan pengaturan pendidikan, education regulation, atau kebijakan tentang pendidikan, policy of education. Jadi sebetulnya kalau dipelajari betul ini istilah-istilah itu tidak sama, berbeda. Tapi kita di sini tentu lebih concern kepada kepentingan kita untuk kuliah hari ini adalah kebijakan pendidikan. Ada beberapa pendapat yang dikutip sini tentang kebijakan pendidikan. Pertama itu adalah menurut Hawks tahun 84, 1984 ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut Hawks, kebijakan pendidikan bisa menunjuk pada perangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan yang menghadirkan sejumlah pengaruh serta undang-undang atau peraturan-peraturan di bidang pendidikan. Itu pendapat dari Hawks. Kemudian Charity of Good menyatakan educational policy is judgment.
derived from some system of value and some assessment of situational factor. Jadi ini menyatakan bahwa kebijakan pendidikan itu adalah sebuah keputusan yang didasarkan kepada uh, sistem berasal dari sistem beberapa sistem nilai ya, atau berapa pengukuran dari faktor-faktor yang sifatnya situasional yang dikerjakan di operating ingredient dikerjakan atau dilakukan di dalam institusionalisasi pendidikan dalam bentuk general plan, jadi rencana-rencana induk, rencana-rencana umum untuk tujuan apa namanya, untuk for guiding decision, jadi untuk keputusan-keputusan yang nanti bisa saja arahnya adalah untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan objektif dalam tujuan-tujuan pendidikan. Jadi memang apapun dasarnya nanti sebuah kebijakan pendidikan itu dia ditujukan untuk mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan pendidikan, dan memang tujuannya memang diarahkan pada tujuan pendidikan. Kemudian menurut Tilar dan Rian Nugroho, kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dan visi dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Ini beberapa pendapat yang kita kutip, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lihat juga ada karakteristik, ada ciri dari kebijakan pendidikan. Ini ya hampir sama ya dengan kebijakan publik. Yang pertama tentu ada tujuan ya. Jadi tujuan pendidikan yang jelas ya, dan cara untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Jadi sebuah kebijakan pendidikan itu harus jelas tujuannya untuk apa ya, apa sumbangan-sumbangan diberikan kepada pendidikan. Kemudian ada aspek legal formalnya. Ini aspek legal formal ini menyangkut nanti syarat konstitusionalnya sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku ya di sebuah wilayah. Jadi makanya dalam sebuah kebijakan pendidikan itu kadang-kadang itu dirujuk kepada mungkin Undang-Undang Dasar 45, kadang dirujuk kepada peraturan Menteri ya, apa namanya, Kepres kepada keputusan ya Menteri Pendidikan Kebudayaan atau sistem pendidikan nasional. Jadi selalu ada aspek legal formal yang jadi dasar di sebuah kebijakan pendidikan itu. Kemudian memiliki konsep personal. Jadi artinya bagaimana nanti dia dilakukan, dikerjakan. Makanya ada panduan ya, ada petunjuk yang diberikan dalam sebuah kebijakan pendidikan itu. Sehingga nanti dia bisa dipersonalkan, bisa diimplementasikan. Kemudian kita lihat ada pendekatan ya. Jadi bagaimana sebuah kebijakan pendidikan itu dilakukan, tentu ada pendekatan harus digunakan. Secara teori itu ada dua pendekatan yang kita bisa gunakan. Pertama ada pendekatan empirik, yang kedua pendekatan evaluatif. Tentu nanti akan berbeda bagaimana nanti cara kerjanya dan bagaimana sasaran yang akan dituju dengan dua pendekatan ini. Kalau pendekatan empirik itu pendekatannya pada berbagai sebab akibat dari suatu kebijakan dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Jadi ditekankan nanti pendekatan empirik ini pada sebab akibat. Misalnya sebab mengapa keluar sebuah kebijakan, akibatnya apa. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi sebaiknya sebuah kebijakan itu dikaji apa sebab kenapa dikeluarkan dan apa akibat ya. Sama saja kita bicara mengenai perubahan kurikulum ya. Itu harus sudah sebab ya. Dan makanya dia akan menggambarkan kenapa dilakukan perubahan kurikulum misalnya. Itu kan harus ada pendekatan empiriknya. Lalu nanti ini nanti ada gambaran-gambaran ya deskriptif yang akan bisa menjelaskan apa yang terjadi kan. Kemudian juga bisa memprediksi ke depan. Jadi sebuah kebijakan pendidikan itu bisa memprediksi apa yang akan ke depannya bagaimana nanti kan. Jadi itu sebuah kebijakan pendidikan yang baik ya. Di samping itu ada pendekatan evaluasi ya, evaluatif. Jadi kalau dalam pendekatan
pendekatan pelatih ini itu lebih kepada penilaian hasil ya, bobot. Jadi artinya nanti lebih kepada apa yang kan apa namanya impact ya atau pengaruh dari sebuah kebijakan itu apa. Makanya nanti ada namanya mengukur keberhasilan. Kita ada evaluasi mungkin, evaluasi sebuah kebijakan itu nanti. Jadi makanya diberikanlah bobot. Nah, jadi apa bobotnya, nilainya apa atau manfaatnya dari sebuah kebijakan itu apa nanti. Jadi sehingga bisa memberikan informasi yang bersifat evaluatif sifatnya. Nah, ini Bapak Ibu ini hubungan ya. Hubungan kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik. Jadi sebetulnya antara kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik itu kadang-kadang dia berhubungan erat ya. Tapi bisa saja kebijakan pendidikan itu betul-betul sifatnya hanya kebijakan pendidikan, tidak berkaitan dengan kebijakan publik. Tapi banyak hal kadang-kadang sebuah kebijakan pendidikan itu juga merupakan kebijakan publik yang berkembang dari berbagai kebijakan lainnya. Makanya nanti dikatakan kebijakan pendidikan itu bisa dipahami dalam dua makna. Yang pertama itu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan bagian dari kebijakan publik. Jadi artinya kalau dia sebagai kebijakan publik, makanya itu kebijakan pendidikan itu adalah kebijakan publik itu, apa kebijakan pendidikan itu adalah kebijakan publik itu sendiri atau dia bagian dari kebijakan publik yang lebih luas lagi. Nah, ini bisa dua kemungkinan nanti Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kurikulum, kenapa kurikulum itu berubah? Barangkali ada kebijakan publik yang lebih besar di atasnya kan. Mungkin ada perubahan-perubahan menyangkut tujuan nasional nanti kan. Nah itu nanti tentu dia akan berdampak kepada pendidikan juga atau yang lain kan. Makanya dia bagian dari kebijakan publik yang lebih besar lagi nanti. Ini sebagai contoh. Ini misalnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan ujian nasional. Ini sebetulnya kan kebijakan langsung nggak berarti kalau pemerintah menerapkan aturan kebijakan ujian nasional misalnya pada masa yang lalu ya atau full day ya full day school misalnya itu kan itu berarti dia kebijakan publik jadi pendidikan berarti sebagai sebuah kebijakan publik atau kebijakan UKT itu kan juga berarti di sini pendidikan sebagai sebuah kebijakan publik. Nah, jadi dengan demikian nanti kebijakan-kebijakan yang diambil berkenaan dengan dunia pendidikan juga menjadi bagian dari kebijakan publik. Jadi ini yang kita lihat tadi bahwa sebetulnya bisa saja kebijakan diambil dalam pendidikan itu ada bagian yang lebih luas lagi di atasnya. Nah, ini kita masuk kepada analisis ya jadi analisis ya. Jadi artinya kebijakan publik itu atau kebijakan pendidik itu juga perlu dianalisis. Nah, jadi artinya ketika sudah dijalankan itu perlu dilihat ya, dianalisis nanti. Makanya ada analisis kebijakan pendidikan. Nah, jadi ini penting dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna membantu menentukan pilihan yang tepat atas suatu tindakan akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Jadi artinya sebetulnya sebuah kebijakan itu kalau sudah jalan dia harus dipelajari lagi dan analisis lagi. Makanya ada analisis kebijakan ya. Ini gunanya untuk bisa menentukan mana yang paling tepat ya. Jadi kebijakan itu bisa saja tidak tepat, makanya bisa ditarik lagi. Nah, ini kayak kemarin ini misalnya ada ribut, tapi ini bukan menyangkut analisis, ini bukan kebijakan pendidikan ya. Edaran tidak boleh buka bersama misalnya itu kan pertama untuk seluruh ASN ya itu berarti kan kebijakannya itu kebijakan publik tapi karena banyak protes nah, kan kemudian direvisi langsung oleh pejabat negara bahwa itu berlaku hanya untuk apa tingkatan elit di kalangan ASN ya jadi supaya dengan alasan tidak menghabiskan uang negara kan gitu ini kan alasan-alasan diberikan kemudian eh, kenapa analisis kerja publik dilakukan? Ini juga katanya policy analysis is the use the recent and evidence to make the best policy choice. Jadi artinya analisis kebijakan ini perlu dilakukan karena dia
bisa digunakan untuk memberikan alasan-alasan dan bukti untuk melakukan pilihan-pilihan terbaik dalam sebuah kebijakan. Jadi artinya kita dengan ada analisis ini nanti kebijakan ini pendidikan misalnya itu akan dapat ditentukan mana yang lebih baik dalam banyak pilihan-pilihan itu. Jadi sebetulnya kan banyak pilihan ya. Nah, kenapa ini harus dipilih? Jadi kalau dengan analisis nanti akan jelas, ada alasan yang cukup jelas, ada bukti yang cukup kuat misalnya kan untuk pilihan-pilihan tertentu kenapa ini harus dilakukan atau kenapa ini tidak dilakukan. Kemudian urgensinya untuk apa? Jadi apa gunanya ya analisis kebijakan pendidikan dilakukan? Ini menurut Bajuri dan Yuwono ya, Bapak Ibu ya, ada 5 ya yang menjadi alasan kenapa dilakukan analisis kebijakan pendidikan ini. Pertama, ini bisa menjadi pertimbangan yang saintifik, rasional, dan objektif bagi semua pembuat kebijakan. Jadi artinya ini menjadi pertimbangan yang rasional, objektif ya. Jadi artinya ada pertimbangan yang masuk akal, jelas ya. Siapapun buat kebijakan, jadi dia tidak hanya asal kebijakan itu keluar ya. Nah, kemudian kebijakan desain lebih sempurna. Jadi nanti bisa direvisi. Kalau kita lakukan analisis nanti bisa saja kebijakan itu didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi akan lebih bisa dibuat lebih baik lagi ya kebijakan pendidikan itu. Yang ketiga karena persoalannya bersifat multidimensional saling terkait. Jadi artinya seperti kita sebut tadi sebuah kebijakan pendidikan itu dia bisa saja berada dalam sebuah kebijakan publik. Dia multidimensional ya. Eh, yang namanya pendidikan kan tidak bisa lepas dari unsur-unsur lain ya, ekonomi, teknologi dan segala macamnya. Yang keempat nanti memungkinkan tersedia pedoman panduan yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Jadi dengan adanya analisis nanti kita akan memiliki panduan, pedoman yang menyeluruh menyangkut pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang kelima nanti memberikan peluang yang besar, yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua, siswa, dan masyarakat. Jadi kalau dilakukan analisis kebijakan pendidikan nanti ini kan akan bisa menarik simpati lebih besar lagi, partisipasi lebih besar lagi dari orang-orang yang memang kebijakan itu diperuntukkan untuk mereka. Misalnya kalau di pendidikan nanti tentu untuk orang tua, untuk siswa dan masyarakat. Jadi mereka ya merasa yakin bahwa sebuah kebijakan itu berguna untuk mereka, bermanfaat untuk mereka. Bukan menimbulkan sesuatu yang akan merugikan misalnya kan itu. Jadi makanya dengan ada analisis nanti akan dapat itu peluangnya itu nanti bagaimana partisipasi dari kelompok-kelompok yang diharapkan kebijakan itu dikeluarkan akan lebih meningkat lagi. Jadi kalau berikutnya Bapak Ibu ini fungsi analisis kebijakan pendidikan. Jadi apa gunanya? Analisis kebijakan pendidikan dilakukan untuk pedoman bertindak dalam mengarahkan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga pendidikan sebagai penyelenggara dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi memang sebuah analisis kebijakan itu pendidikan itu nanti akan bisa menjadi pedoman bertindak ya, akan menjadi semacam apa itu Bapak Ibu ya, uh, mungkin bisa menjadi landasan apa yang akan dikerjakan dalam mengarahkan kegiatan pendidikan. Jadi nanti gimana pendidik itu akan dibawa kan, nah, itu akan nampak itu kalau memang kebijakan pendidikan itu jelas. Jadi apa fungsi lembaga sekolah nanti lembaga pendidikan sebagai penyelenggara dan bagaimana nanti organisasi yang ada itu bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, ini sebetulnya fungsi utama dari sebuah analisis kebijakan pendidikan. Kemudian ada kita lihat ini karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Ini pertama itu dia eh, akan memberikan sebuah informasi tentang layanan pendidikan. Jadi suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Jadi dia nanti ada menjadi pusat informasi ya. Jadi apapun dibutuhkan orang tentang pendidikan itu bisa didapat ya. Ada kata memang sebuah kebijakan pendidikan itu
dibuat dengan baik ya. Kemudian bisa juga menjadi informasi sumber utama untuk kajian-kajian kebijakan yang keluarnya dalam bentuk hasil penelitian nanti. Jadi bisa juga eh, memberikan informasi utama kajiannya itu untuk kebijakan, yaitu keluarannya itu bisa dalam bentuk nanti hasil penelitian. Kemudian keluarannya bisa juga nanti dalam bentuk rekomendasi pilihan-pilihan. Artinya ada rekomendasi yang diberikan ya, apa pilihan yang mungkin dipilih oleh klien ya, atau oleh masyarakat, oleh siapapun, oleh siswa atau orang tua misalkan. Nah, jadi tidak hanya, jadi akan ada rekomendasi keluar nanti untuk banyak banyak pilihan yang akan bisa digunakan oleh orang-orang yang terlibat dengan apa namanya yang dituju oleh sebuah kebijakan itu. Jadi kemudian pengguna analisis kebijakan ini adalah para pengambil keputusan ya. Jadi untuk siapa ya, tentu nanti ada pengambil keputusan dan kelompok yang berkepentingan. Jadi nanti yang namanya analisis kebijakan pendidikan itu tentu nanti bisa kepada decision makernya, pembuat keputusan, atau bisa juga kelompok yang berkepentingan, interest groupnya. Ini Bapak Ibu, ini contoh ya, kita lihat nih bagaimana kebijakan pendidikan di era otonomi daerah yang pernah keluar ya. Di tahun 2000 kita kan sudah mulai otoda ya Bapak Ibu ya. Di sini itu di bidang pendidikan kita lihat itu salah satu perubahannya itu manajemen peningkatan mutu itu mulai berbasis sekolah. Jadi mulai dilakukannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kemudian pendidikan berbasis pada partisipasi komunitas, community based education. Jadi ini perubahan kebijakan di era ekonomi daerah ya. Nah, ini bagaimana pendidikan itu mulai berbasis kepada partisipasi komunitas. Kemudian menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma. Jadi bukan lagi teaching ya. Jadi ini ada perubahan ya. Jadi belajar dari teaching ke learning ya. Jadi yang kami buat siswa-siswa itu menjadi learner ya, manusia yang diberdayakan. Jadi bukan manusia yang anak-anak yang hanya menerima saja, tapi bisa juga nanti mereka bisa lebih mengembangkan potensi dirinya. Ini sebuah perubahan kebijakan di era otonomi. Kemudian di masa otonomi itu pemerintah juga mencanang pendidikan berpendekatan broad based education system (BBE). Jadi sistem pendidikan berbasis luas ya. Nah, ini yang di apa tuh yang sebuah ini contoh bagaimana kebijakan pendidikan yang keluar di era otonomi daerah yang sifatnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tabel ini kita coba lihat ini bagaimana kebijakan yang keluar setelah otonomi daerah itu ada pembagian yang eh, wewenang, fungsi antara pemerintah pusat dengan daerah. Daerah di sini bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota, ini dalam pendidikan. Jadi kalau urusan-urusan manajemen pendidikan nanti apa urusan pemerintah pusat, apa urusan pemerintah provinsi, apa urusan pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau dalam manajemen pendidikan, penentuan standar nasional pendidikan itu NSP itu kan adalah wewenangnya pemerintah pusat. Masuk pengelolaan pendidikan tinggi itu adalah urusannya pemerintah pusat ya. Tapi kalau pengelolaan pendidikan menengah, itu di Kemen, nah, pendidikan khusus itu berada di level provinsi. Kalau di kota nanti pengelolaan pendidikan dasar ya, jadi dan anak-anak usia dini. Kemudian di bidang kurikulum, nah, jadi kalau bidang kurikulum itu perubahannya di sejak otonomi ya, Bapak Ibu ya, itu kan penetapan kurikulum nasional itu kan itu urusan pusat ya, eh, untuk semua tingkat ya. Jadi artinya sekolah dasar, anak usia dini dan pendidikan non formal itu urusan berada di wewenang pemerintah pusat. Di provinsi nanti perintahkan berkekuatan lokal. Jadi kalau mulok itu dulu ketika kita masih K13 itu kan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten. Dan juga nanti ada juga di tingkat pemerintah kota kabupaten kan. Ada juga mulok muatan lokal yang bisa juga digarap oleh pemerintah kota atau kabupaten. Nah, kalau masa kekasih ini wewenang pemerintah pusat Bapak Ibu ya. Tidak diberikan kepada pemerintah daerah.
baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Menyangkut pendidik dan tenaga pendidikan, nah, ini juga begitu. Kalau pengendali formasi pendidik, ya pemindahan pendidik itu kan pengembangan pendidik dan segala macam itu kan urusan dari pemerintah pusat. Tapi kalau pemindahan tenaga pendidik dan tenaga pendidik lintas daerah, nah, itu kabupaten kota itu dan sebuah provinsi itu wenangnya pemerintah provinsi. Nah, demikian juga nanti kalau di kabupaten kota juga bisa ada mutasi guru ya, pegawai itu bisa wenangnya dah kota atau kabupaten. Kemudian izin pendidikan itu kalau izin-izin perguruan tinggi swasta itu kan yang bisa itu atau internasional itu yang bisa kan ya wewenang pemerintah pusat. Tapi kalau izin pendidikan menengah nah, itu bisa ya di Semen itu bisa oleh pemerintah provinsi. Kemudian kalau tingkat di ke dasar itu boleh di pemerintah kota kabupaten termasuk pendidikan izin pendidikan anak usia dini. Dan pendidikan non formal itu ada wewenangnya di pemerintah provinsi apa kabupaten kota. Ini kemudian urusan-urusan bahasa dan sastra ini kalau pembinaan bahasa dan sastra Indonesia itu adalah wewenang pemerintah pusat. Tapi kalau pembinaan bahasa dan sastra yang kalau aturnya lintas daerah, nah itu kabupaten kota itu bisa provinsi yang menentukan. Kemudian pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kabupaten kota itu juga bisa berada di wewenang pemerintahan kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.